Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang saya kasihi. Setiap kali saya membaca ayat ini selalu menjadi rema yang luar biasa tentang bagaimana kita harusnya melepaskan sesuatu yang bersifat daging. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Mari mengumpulkan harta bukan di bumi, tapi mengumpulkan harta yang ada dalam kerajaan sorga dan membawa kita kepada kekekalan. Dalam Matius pasal 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat, di bumi ada karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana perintah ini yang mulia buat kita kerjakan hari ini. Sekali lagi, kita bekerja, kita beraktivitas, ya lakukan dengan setia. Saya percaya kalau Anda punya nilai kebenaran, nilai kejujuran, maka diberkatilah apa yang kau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mari kita bukan terpaut kepada perkara-perkara seperti itu. Alkitab bilang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu artinya apa? Ada ngengat, ada karat bisa merusakkannya, ada pencuri yang satu kali bisa membongkar dan mencurinya. Ya, itu keadaan dunia. Tetapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya kita di bumi tapi hati kita terkonek untuk sorga. Kalau Anda punya sesuatu yang bersifat fana dan sementara seperti hanya nilai uang itu, kita nggak terpaut, nggak terfokus, tidak selalu sepenuh 24 jam waktu kita fokus kita kepada yang namanya uang. Tapi bagaimana dengan keadaan kita hari ini, diberkati kita hari ini, kita menggunakan semuanya untuk kekekalan. Itulah yang dikatakan bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Di sorga, kata Yesus, ngengat gak ada, karat gak bisa merusakkannya, bahkan pencuri pun tidak bisa membongkar, tidak bisa mencurinya. Buat kita semua ada pembandingan antara menyimpan harta di bumi dengan menyimpan harta di sorga. Ya, dikasih perbandingan yang sangat-sangat berbeda, saudaraku. Di bumi kita masih bisa harta kita ya dicuri orang, dibongkar orang. Bahkan seringkali juga kita kebobolan. Beberapa kali saya bisa melihat pemberitaan. Ada banyak sekali penipu yang berkeliaran, tahu-tahu saldo sudah tidak ada. Ada beberapa juga kasus sudah miliaran uangnya hilang dan berpindah, dan pencurian begitu terstruktur dengan baik, saudaraku. Dan semuanya menyatakan bahwa itulah dunia, saling mencuri, saling merugikan satu dengan yang lain. Tuhan mau supaya Anda gak berfokus kepada perkara-perkara seperti itu. Saya senang ketika Anda diberkati bekerja. Ya, saya senang ketika Anda menjadi orang yang diberkati kaya. Ya, tidak salah, saudaraku. Tapi sekali lagi, kaya boleh, tapi kita tidak memperkaya dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang jahat. Tuhan mau supaya fokus kita bukan kepada perkara-perkara kekayaan duniawi saja, tapi fokuslah dengan yang namanya kekekalan. Pergunakan semuanya itu kita sebagai persiapan untuk memiliki sebuah harta di sorga. Di sorga ngengat, gak ada karat, gak ada pencuri dan seterusnya. Saya percaya hati kita hari ini bukan terkumpul buat dunia, tapi hatimu terpaut kepada sorga, dan itu akan menggerakkan seluruh kehidupan kita melangkah bersama dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman dan kebenaran hari ini, membuka kembali paradigma kami Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin seringkali kami, banyak sekali hari-hari kami, waktu-waktu kami terfokus pada perkara-perkara yang fana. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berbalik dari pola pikir kami yang keliru, dari jalan kami yang salah, dari sudut pandang kami yang seringkali salah Tuhan. Kami mau berjuang untuk kekekalan. Kami mau berjuang untuk sorga. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat jalan-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Kami mau Tuhan, fokus kami bukan untuk perkara-perkara yang bersifat sementara saja. Kami tahu sorga kekal dan Tuhan menyiapkan tempat yang mulia bagi kami semua hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekekalan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah bentangkan bagi kami.
Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami mau di akhir hidup kami menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.